Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Niki Kastiti Tanjung Hapsari dengan NIM 177, Alvinur Mustati dengan NIM 198, Hasfinda Niken Prabarini dengan NIM 214, dan juga Nadia Hananingrum dengan NIM 215. Untuk yang pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai contoh kasus perhitungan transaksi istisna. Kasus metode presentasi penyelesaian dan pembayaran secara tunai. Transaksinya yaitu sebelum melakukan akad dikeluarkan biaya sebesar 250.000 untuk melakukan survei. Maka jurnal bagi penjualnya yaitu beban pra-akad ditangguhkan pada kas sebesar 250.000. Kemudian transaksi yang kedua yaitu apabila ternyata di kemudian hari dilakukan akad, maka jurnal bagi penjualnya yaitu beban istisna pada beban pra-akad ditangguhkan sebesar 250.000. Kemudian apabila tidak terjadi akad, maka jurnalnya yaitu bagi penjual beban pra-akad pada beban pra-akad ditangguhkan sebesar 250.000. Transaksi selanjutnya yaitu dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut: biaya perolehan produksi sebesar 1.000, margin keuntungan sebesar 200, nilai tunai saat penyerahan sebesar 1.200, dan mengeluarkan biaya perolehan istisna. Maka jurnal bagi penjualnya yaitu aset istisna dalam penyelesaian pada kas atau utang atau persediaan sebesar 1.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada akhir periode tahun buku pengakuan pendapatan atau tergantung prestasi penyelesaian yang telah diakui. Apabila metode akad selesai dilakukan pada akhir masa akad, maka jurnal bagi penjualnya yaitu aset istisna dalam penyelesaian sebesar 200.000 didapat, beban istisna sebesar 1.000 didapat, dan pendapatan istisna sebesar 1.200 dikredit. Kemudian, pada saat penagihan dan penyerahan aset istisna dalam penyelesaian, maka jurnal bagi penjualnya yaitu piutang istisna pada termin istisna sebesar 1.200.000. Kemudian, termin istisna sebagai kontra account dari aset istisna dalam penyelesaian, maka jurnal bagi penjualnya yaitu termin istisna sebesar 1.200 pada aset istisna dalam penyelesaian sebesar 1.200. Transaksi selanjutnya yaitu pada saat kas diterima, maka jurnal bagi penjualnya yaitu kas pada piutang istisna sebesar 1.200, dan untuk penjualnya utang istisna pada kas 1.000 sebesar 1.200. Untuk transaksi selanjutnya yaitu dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, biaya perolehan sebesar 1.000, margin keuntungan sebesar 200, nilai tunai saat penyerahan sebesar 1.200, nilai akad karena tangguh sebesar 1.500, dan nilai selisih akad dan tunai sebesar 300. Mengeluarkan biaya perolehan istisna, maka jurnal bagi penjualnya yaitu aset istisna dalam penyelesaian pada kas atau utang atau persediaan sebesar 1.000. Kemudian, pada akhir periode tahun buku pengakuan pendapatan, tergantung persentase penyelesaian yang telah diakui, maka jurnal bagi penjualnya yaitu aset istisna dalam penyelesaian sebesar 200 didapat, beban istisna sebesar 1.000 didapat, dan pendapatan istisna sebesar 1.200 dikredit. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada saat penagihan dan penyerahan aset istisna kepada pembeli, maka jurnal bagi penjualnya yaitu piutang istisna pada termin istisna sebesar 1.200. Kemudian untuk pembeli yaitu aset pada utang istisna sebesar 1.200. Kemudian untuk termin istisna sebagai kontra account dari aset istisna dalam penyelesaian, maka jurnal bagi penjualnya yaitu piutang istisna pada pendapatan istisna tangguh sebesar 300, dan jurnal bagi pembelinya yaitu beban istisna tangguh pada utang istisna sebesar 300. Kemudian pada saat kas diterima diangsur selama 3 tahun, jadi setiap tahun akan membayar 500. Maka jurnalnya yaitu termin istisna pada aset istisna sebesar 1.200, kas pada piutang istisna sebesar 500, pendapatan istisna tangguh pada pendapatan istisna sebesar 100. Untuk jurnal bagi pembeli yaitu utang istisna pada kas sebesar 500,
dan beban istisna pada beban istisna tangguh sebesar 100. Untuk transaksi selanjutnya yaitu apabila pembeli melakukan kewajiban pembayaran istisna lebih awal dan penjual memberikan potongan sebesar 75, maka potongannya yaitu apabila potongan diberikan pada saat pelunasan, maka jurnal bagi penjualnya yaitu pendapatan tangguh istisna pada piutang istisna sebesar 75 dan kas sebesar 425 di debit, pendapatan istisna tangguh sebesar 25 di debit, dan juga piutang istisna sebesar 425 di kredit dan pendapatan istisna sebesar 25 di kredit. Jurnal bagi pembelinya yaitu utang istisna pada beban istisna tangguh sebesar 75, kemudian utang istisna sebesar 425 di debit, beban istisna sebesar 25 di debit pada beban istisna tangguh sebesar 25, dan kas sebesar 425 di kredit. Namun jika potongan diberikan setelah pelunasan, maka jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 500, pendapatan istisna tangguh di debit sebesar 100, piutang istisna di kredit sebesar 500, pendapatan istisna di kredit sebesar 100, dan pendapatan istisna pada kas sebesar 75. Kemudian jurnal untuk pembelinya yaitu utang istisna sebesar 500 di debit, beban istisna sebesar 100 di debit, kas sebesar 500 di debit, di kredit, dan beban istisna tangguh sebesar 100 di kredit. Kemudian kas pada beban istisna sebesar 75. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut. Biaya perolehan sebesar 1000, margin keuntungan sebesar 200, nilai tunai saat penyerahan sebesar 1200. Mengeluarkan biaya perolehan istisna ternyata biaya perolehan yang diperkirakan 1000 namun realisasinya sebesar 1200, maka jurnal bagi penjualnya yaitu aset istisna dalam penyelesaian pada kas atau utang atau persediaan sebesar 1000 dan aset istisna dalam penyelesaian pada kas atau utang atau persediaan sebesar 250. Kemudian pada saat periode pengakuan kerugian dari istisna, jurnal bagi penjualnya yaitu beban istisna 1250 di debit, aset istisna dalam penyelesaian atau kerugian sebesar 50 di kredit, dan pendapatan istisna sebesar 1200 di kredit. Kemudian transaksi selanjutnya pada saat penagihan dan penyerahan aset istisna kepada pembeli, termin istisna sebagai kontrak account dari aset istisna dalam penyelesaian, jurnal bagi penjualnya yaitu piutang istisna pada termin istisna sebesar 1200, termin istisna pada aset istisna dalam penyelesaian sebesar 1200, dan jurnal untuk pembelinya yaitu aset istisna pada utang istisna sebesar 1200. Kemudian pada saat kas diterima, maka jurnal bagi penjualnya yaitu kas pada piutang istisna sebesar 1200, dan untuk pembeli utang istisna pada kas sebesar 1200. Nama saya Nadia Hananingrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bin tamlik. Penyajian transaksi ijaroh dan transaksi ijaroh muntahiyah bin tamlik. Di sini ada contoh kasus dari PT Namira yang membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 20 XA, PT Namira mengajukan permohonan ijaroh kepada Bank Syariah. Adapun informasi yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada biaya perolehan barang sebesar 120 juta, umur ekonomis barang 5 tahun, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis 0, sewa per bulan 2.400.000 dan biaya administrasinya sebesar 480.000. Teknis perhitungan transaksi ijaroh. Yang pertama ada perhitungan penyusutan dan pendapatan ijaroh. Misalnya, kebijakan Bank Syariah adalah memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan. Dengan rumus penyusutan per bulan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah bulan umur ekonomis. Untuk kasus di atas menjadi
penyusutan per bulannya yaitu 120 juta dikurangi 0 dibagi 60, hasilnya 2 juta. Untuk pendapatan ijarah per bulannya menggunakan rumus modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan, yaitu 2 juta ditambah 20% dikali 2 juta, hasilnya 2.400.000. Yang kedua, perhitungan biaya administrasi ijarah. Biaya administrasi ini bisa diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalnya, dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasinya yaitu N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan, yaitu 1% dikali 2 juta dikali 24, yang hasilnya 480.000. Penjurnalan transaksi ijarah. Poin yang pertama ada transaksi pengadaan aset ijarah. Di sini untuk transaksi tanggal 5 Juni XA yaitu persediaan ijarah pada kas atau rekening pemasok sebesar 120 juta. Transaksi pada saat akad disepakati. Di sini pada tanggal 10 Juni PT Namira menandatangani akad ijarah untuk sebuah mobil dengan jurnal sebagai berikut, yaitu transaksi yang pertama tanggal 10 Juni XA, aset yang diperoleh ijarah pada persediaan ijarah sebesar 120 juta dan rekening ijarah PT Namira pada pendapatan administrasi sebesar 480.000. Transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Rencana dan realisasi pembayaran oleh PT Namira adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 10 Juli XA dengan sewa per bulannya 2.400.000, porsi pokoknya 2 juta, dan porsi ujrah 400.000 dengan tanggal pembayaran 10 Juli XA dan jumlah yang dibayar 2.400.000. Kedua, 10 Agustus XA dengan sewa per bulan 2.400.000, porsi pokok 2 juta dan porsi ujrah 400.000, tanggal pembayaran 10 Agustus XA dan jumlah yang dibayar 2.400.000. Yang ketiga, 10 September XA dengan sewa per bulan 2.400.000, porsi pokok 2 juta dan porsi ujrah 400.000 dengan tanggal pembayaran 10 September XA dengan jumlah dibayar 2.400.000. Yang keempat, 10 Oktober XA dengan sewa per bulan 2.400.000, porsi pokoknya 2 juta dan porsi ujrah 400.000 dengan tanggal pembayaran 10 Oktober XA dan jumlah yang dibayar 2.400.000. Yang kelima, 10 November XA dengan sewa per bulan 2.400.000, porsi pokok 2 juta dan porsi ujrah 400.000, tanggal pembayarannya 5 Desember XA dengan total 2.400.000. Yang keenam, 10 Desember XA dengan sewa per bulan 2.400.000 dan porsi pokok 2 juta, porsi ujrah 400.000 dengan tanggal pembayaran pada tanggal 10 Desember, jumlah dibayar 1.400.000 dan tanggal 3 Januari XA sebesar 1 juta. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. Di sini ada 4 transaksi, yaitu tanggal 10 Juli XA dengan kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijarah sebesar 2.400.000, tanggal 10 Agustus XA kas pada rekening kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijarah sebesar 2.400.000, dan tanggal 10 bulan September dengan kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijarah sebesar 2.400.000, dan 10 Oktober XA yaitu kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijarah sebesar 2.400.000. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan untuk pembayaran sewa pada bulan November yang seharusnya tanggal 10 November dan nasabah belum membayar sewa kepada bank.
Di sini pembayaran baru bisa dilakukan pada tanggal 15 Desember 20 XA, maka jurnal transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember sebagai berikut, yaitu 10 November 20 XA piutang sewa atau porsi pokok sebesar 2 juta dan piutang pendapatan sewa atau porsi ujroh sebesar 400.000 pada pendapatan ijaroh akrual sebesar 2.400.000. Tanggal 5 Desember 20 XA kas atau rekening nasabah sebesar 2.400.000 pada piutang sewa atau porsi pokok sebesar 2 juta, piutang pendapatan sewa atau porsi ujroh sebesar 400.000 dan pendapatan akrual pada debit sebesar 2.400.000 dan pendapatan ijaroh sebesar 22.400.000 pada kredit. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah waktu jatuh tempo. Tanggal 10 Desember 20 XA, nasabah membayar sebesar 1.400.000 dan sisanya akan dibayar kemudian pada tanggal 13 Januari 20 XP. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember 20 XA dan 3 Januari 20 XP sebagai berikut. Pada tanggal 10 Desember 20 XA, kas atau rekening nasabah sebesar 1.400.000, piutang pendapatan sewa atau porsi ujroh sebesar Rp166.667, piutang sewa atau porsi pokok sebesar Rp833.333 pada pendapatan ijaroh sebesar 1.400.000 dan pendapatan ijaroh akrual sebesar 1 juta. Di sini untuk mendapatkan porsi ujroh itu berasal dari 1 juta dibagi 2.400.000 dikali 400.000 dan hasilnya Rp166.667. Sedangkan untuk porsi pokok didapat dari 1 juta dikurangi 166.667 dan hasilnya Rp833.333. Untuk transaksi tanggal 3 Januari 20 XP, jurnalnya kas atau rekening nasabah sebesar 1 juta pada piutang sewa atau porsi pokok sebesar Rp833.333 dan piutang pendapatan sewa atau porsi ujroh sebesar Rp166.667. Tanggal 3 Januari 20 XP, pendapatan ijaroh akrual pada pendapatan ijaroh sebesar 1 juta. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ujroh. Di sini ada 6 jurnal transaksi yang pada jurnal bulan Juli sampai Desember mempunyai jurnal yang sama, yaitu beban penyusutan aset ijaroh pada akumulasi penyusutan aset ijaroh sebesar Rp2 juta. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Misalkan pada tanggal 23 Desember 20 XA dilakukan perbaikan aset ijaroh sebesar Rp500.000. Pada perbaikan ini dilakukan tanggungan bank syariah sebagai pemilik objek. Sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko, maka jurnal transaksinya sebagai berikut. 23 Desember 20 XA, beban perbaikan aset ijaroh pada kas atau rekening nasabah sebesar Rp500.000. Selanjutnya ada penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Untuk laporan laba rugi sebagai berikut. Pendapatan ijaroh saldo kas ditambah akrual dari bulan Juli sampai Desember sebesar 2.400.000 per bulan dengan total akhir 14.400.000. Dan beban penyusutan sebesar 2 juta per bulan dari Juli sampai dengan Desember sebesar 12 juta dan beban perbaikan pada bulan Desember sebesar 500.000
Laporan perhitungan bagi hasil dengan tabel sebagai berikut. Pendapatan ijaroh untuk kas pada bulan Juli sampai Desember. Pada bulan Juli sampai dengan Oktober sebesar 2.400.000 per bulan. Pada bulan November tidak ada, dan pada bulan Desember sebesar 3.800.000 dengan total akhirnya 13.400.000. Untuk beban penyusutannya pada bulan Juli sampai Desember sebesar 2 juta per bulannya dengan total 12 juta. Untuk beban perbaikannya pada bulan Desember 500.000 dengan total 500.000. Untuk beban lain-lain di sini dari bulan Juli sampai Desember kosong. Dan untuk pendapatan ijaroh neto pada bulan Juli sampai dengan Oktober sebesar 400.000 per bulan, dan pada November dikurangi 2 juta, dan Desember 1.300.000 dengan total akhirnya 900.000. Lalu poin selanjutnya ada variasi transaksi ijaroh. Di sini contoh kasusnya yaitu PT Yasmina menyewa sebuah ruko untuk usaha pakaian muslim. Pemilik tempat sepakat untuk menyewakan ruko dengan harga sewa 150 juta untuk 2 tahun. Karena PT Yasmina hanya memiliki uang tunai sebesar 50 juta, maka ia mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah dengan skim yang disepakati, yaitu skim ijaroh dan agunan dengan jaminan kendaraan milik PT Yasmina, yaitu Toyota Kijang Innova tahun 2006. Setelah dia lakukan proses analisis, maka bank memberikan persetujuan pembiayaan dengan keterangan sebagai berikut. Tujuan pembiayaan untuk membiayai modal kerja usaha ruko dengan jangka waktu 24 bulan, ujroh bank atau margin sewa sebesar 12.973.333,34 rupiah dari perhitungan margin annuity 12% untuk 24 bulan. Total harga sewa sebesar 162.976.333,34 rupiah. Uang muka nasabah 50 juta, jumlah pembiayaan 100 juta. Sewa yang diangsur sebesar 112.976.333,34 rupiah yang berasal dari pembiayaan bank sebesar 1 juta ditambah keuntungan bank. Angsuran pembiayaan sebesar 4.707.347,22 rupiah dari 112.976.333,34 dibagi 24 bulan. Dan amortisasi per bulannya sebesar 4.166.666,67 rupiah yang berasal dari 100 juta dibagi 24 bulan. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saat pencairan. Jurnal saat pencairan yaitu ditulis aset yang diperoleh untuk ijaroh pada kas atau rekening nasabah sebesar 100 juta, dan jurnal saat angsuran yaitu kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijaroh sebesar 4.707.347,22 rupiah. Jurnal saat penyusutan per bulannya yaitu beban amortisasi pada akumulasi amortisasi sebesar 4.166.666,67 rupiah, dan jurnal saat angsuran berakhir dan pembiayaan lunas yaitu ditulis akumulasi amortisasi pada aset yang diperoleh untuk ijaroh sebesar 100 juta. Untuk selanjutnya, jurnal jika nasabah melunasi sebelum masa sewa berakhir. Di sini apabila nasabah bermaksud melunasi setelah pembayaran angsuran ke-20, informasi yang diperoleh saat akan pelunasan sebagai berikut. Penyajian di neraca sebelum pelunasan yaitu aset yang diperoleh untuk ijaroh sebesar 100 juta dan akumulasi amortisasi sebesar
kurangi 83.333.333,33 rupiah dengan nilai neto sebesar 16.666.666,67 rupiah. Di sini sisa aset yang diperoleh ijarah sebesar 16.666.666,67 rupiah itu berasal dari sisa angsuran pokok bulan ke-21 sampai dengan ke-24. Sedangkan sisa sewa yang masih harus dibayar yaitu 18.829.388,89 rupiah yang berasal dari 112.796.333,34 rupiah dikurangi dengan 20 dikali 4.707.347,22 rupiah. Untuk sewa neto sendiri yang akan diterima sebesar 2.162.722,22 rupiah. Jurnal saat pelunasan sebelum masa sewa berakhir untuk contoh kasus seperti slide sebelumnya adalah sebagai berikut. Kas atau rekening nasabah sebesar 18.829.388,89 rupiah dan akumulasi amortisasi sebesar 83.333.333,33 rupiah pada pendapatan ijarah sebesar 2.162.722,22 rupiah dan aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 100 juta. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah Muntahiyyah Bitamlik bagi Bank Syariah dengan mengacu pada contoh kasus pertama PT Namira yang telah dibahas di slide sebelumnya. Di sini akad yang disepakati adalah ijarah Muntahiyyah Bitamlik dengan informasi penyewaan sebagai berikut. Biaya perolehan sebesar 120 juta dengan umur barang 5 tahun, masa sewa 24 bulan dan waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Perhitungan penyusutan aset ijarah Muntahiyyah Bitamlik atau IMBT. Berdasarkan kasus tersebut, beban penyusutan per bulannya untuk barang IMBT menggunakan rumus biaya perolehan dibagi jumlah bulan masa sewa dan beban penyusutan IMBT per bulannya sebesar 120 juta dibagi 24 dengan hasil 5 juta. Di sini penentuan pendapatan IMBT berasal dari kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan. Pendapatan IMBT per bulan sebagai berikut, dengan rumus modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan, yaitu sebesar 5 juta ditambah 20% dari 5 juta sama dengan 6 juta. Total pendapatan IMBT selama masa sewa yaitu 24 dikali 6 juta sebesar 144 juta. Penjurnalan untuk transaksi IMBT. Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan untuk transaksi ijarah. Namun yang membedakan secara mendasar yaitu terdapat pada konsep perhitungan penyusutannya yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, namun dikaitkan dengan masa sewa. Pelepasan sebagai hadiah. Pada contoh kasus transaksi IMBT PT Namira di atas, sekiranya pada akhir masa sewa atau setelah bulan ke-24 dilakukan pelepasan aset ijarah oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira dengan nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 sebagai berikut. Aset yang diperoleh sebesar 120 juta dengan akumulasi penyusutan dikurangi 120 juta dan nilai netonya 0 rupiah. Maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah sebagai berikut. Akumulasi penyusutan aset ijarah di debit sebesar 120 juta rupiah. Aset yang diperoleh untuk ijarah dikredit sebesar 120 juta rupiah. Pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum
berakhirnya masa sewa. Jika harga jual di atas nilai buku aset ijarah, misalkan setelah penerima mendapatkan ijarah bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa, yaitu Rp24 juta dikali 4 kali Rp6 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah aset yang diperoleh untuk ijarah 120 juta, akumulasi penyusutan sebesar 100 juta, nilai neto sebesar 20 juta. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah kas 24 juta pada debit, akumulasi penyusutan aset ijarah 100 juta pada debit, aset yang diperoleh untuk ijarah 120 juta pada kredit, keuntungan penjualan aset ijarah 4 juta pada kredit. Jika harga jual di bawah nilai buku aset ijarah, misalkan setelah penerima mendapat ijarah bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar 15 juta rupiah. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta rupiah, akumulasi penyusutan sebesar 100 juta rupiah, nilai neto sebesar 20 juta rupiah. Kas sebesar 15 juta rupiah di debit, akumulasi penyusutan aset ijarah 100 juta di debit, kerugian penjualan aset ijarah 5 juta di debit, aset ijarah 120 juta rupiah di kredit. Kemudian tips selanjutnya yaitu pelepasan melalui objek penjualan sewa setelah berakhirnya masa sewa. Misalnya, setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai 2 juta. Adapun nilai buku aset neraca pada bulan ke-24 yaitu aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120.000, akumulasi penyusutan sebesar 120.000, sehingga nilai netonya 0. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Kas di debit sebesar 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah di debit sebesar 120 juta, kemudian aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta di kredit, dan keuntungan penjualan aset ijarah sebesar 2 juta di kredit. Kemudian teknis perhitungan dan penjualan transaksi ijarah untuk unit jasa. Misalnya, Ibu Uli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Gadjah Mada. Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah sebagai berikut. Harga perusahaan jasa sebesar 9 juta dibayar ke UGM pada tanggal 1 Februari, 2 kali angsuran masa sewa 6 bulan mulai 1 Februari 20 kali angsuran sampai dengan 1 Agustus 20 kali angsuran. Sewa per bulan sebesar 1.700.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Kemudian penyusutan per bulan sebesar 1.500.000 setiap tanggal 1 mulai bulan Maret. Kemudian biaya administrasi sebesar 0,5% sebesar 45.000 diterima tanggal 1 Februari 20 kali angsuran. Adapun pengadaan aset ijarah yaitu aset yang diperoleh untuk ijarah pada rekening UGM sebesar 9 juta. Kemudian saat akan disepakati jurnalnya yaitu rekening nasabah pada pendapatan administrasi sebesar 45.000. Kemudian saat melakukan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah, maka beban amortisasi yang pertama 1.500.000, pembayaran sewa 1.700.000 pada tanggal 1 Maret yaitu 20 kali angsuran. Bulan kedua 1.500 pada pembayaran 1.700 1 April 20 kali angsuran. Kemudian 1.500.000 beban amortisasi dan pembayaran sebesar 1.700 1 Mei 20 kali angsuran. Kemudian pada bulan keempat beban amortisasi sebesar 1.500, pembayaran sewa 1.700 pada bulan Juni.
Kemudian pada bulan Juli beban admin amortisasinya sebesar 1.500.000 dan pembayaran sewa sebesar 1.700.000. Dan 1 Agustus untuk beban amortisasi sebesar 1.500.000 dan pembayaran sewa sebesar 1.700.000. Kemudian 1 Juni kas pada pendapatan ijarah sebesar 1.700.000. Kemudian 1 Juli beban amortisasi ijarah pada akumulasi amortisasi aset ijarah sebesar 1.500.000. Kemudian 1 Juli kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijarah sebesar 1.700.000. 1 Agustus beban amortisasi aset ijarah pada akumulasi amortisasi aset ijarah sebesar 1.500.000. Dan 1 Juni kas atau rekening nasabah pada akumulasi amortisasi ijarah sebesar 1.500.000. Kemudian 1 Agustus kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijarah sebesar 1.700.000. Kemudian 1 Agustus akumulasi amortisasi aset ijarah pada aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 9 juta. Untuk mengakhiri siklus transaksi ijarah multi jasa ini dengan menutup akumulasi amortisasi aset ijarah dan menutup aset tidak berwujud yang diperoleh untuk ijarah. Kemudian 1 Agustus kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijarah sebesar 1.700.000. Kemudian 1 Agustus akumulasi amortisasi aset ijarah pada aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 9 juta. Untuk mengakhiri siklus transaksi ijarah multi jasa ini dengan menutup akumulasi amortisasi aset ijarah dan menutup aset tidak berwujud yang diperoleh untuk ijarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan qard. Akuntansi dana zakat. Berikut ini ilustrasi kasus yang terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Pada laporan keuangan tahun 20XA, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli adalah sebesar 15 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 20XB. 15 Januari 20XB diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta rupiah. 13 Maret tahun 20XB diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta rupiah. Tanggal 17 Maret 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta rupiah. Tanggal 1 April 20XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli selama tahun 20XB sebesar 50 juta rupiah. Tanggal 2 Mei tahun 20XB diterima via rekening tabungan zakat dari jumlah pengajian BUMN sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 7 Mei 20XB disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000 rupiah. Pada tanggal 16 Agustus tahun 20XB diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta rupiah via rekening nasabah. Tanggal 25 September 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin senilai 65 juta rupiah. Tanggal 30 November tahun 20XB disalurkan dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 15 Desember tahun 20XB disalurkan tunai zakat kepada Ibnu Sabil sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 27 Desember tahun 20XB ditransfer honorarium amil sebesar 500.000 rupiah ke rekening tabungan Bapak Abdi, petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Kemudian jurnal transaksi di atas adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 Januari tahun 20XB kas pada debit sebesar 3 juta rupiah, kemudian dana zakat pada kredit sebesar 3 juta rupiah, keterangan zakat dari pihak luar BPRS. Pada tanggal 13 Maret tahun 20XB, rekening kas debit 12 juta rupiah, kemudian dana zakat kredit 12 juta rupiah, keterangan zakat dari pihak luar BPRS. Pada tanggal 17 Maret tahun 20XB, dana zakat pada debit sebesar 12 juta rupiah, kemudian kas pada kredit sebesar 12 juta rupiah, keterangan dibayar kepada mustahik orang miskin.
Selanjutnya, pada 1 April tahun 20 XB, debit zakat Bank Syariah Peduli sebesar 50 juta rupiah, kemudian kredit dana zakat sebesar 50 juta rupiah. Keterangan zakat dari bank. Pada tanggal 2 Mei tahun 20 SB, zakat dari bank. Pada tanggal 2 Mei tahun 20 SB, rekening tabungan nasabah pada debit sebesar 10 juta rupiah, kemudian dana zakat pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Keterangan zakat dari pihak luar BPRS. Pada tanggal 7 Mei tahun 20 XB, dana zakat pada debit sebesar 10.500.000, kemudian kas pada kredit sebesar 10.500.000. Keterangan dibayar kepada mustahik fisabilillah. Pada tanggal 16 Agustus tahun 20 XB, debit rekening giro nasabah sebesar 20 juta rupiah, kemudian dana zakat pada kredit sebesar 20 juta rupiah. Keterangan zakat dari pihak luar BPRS. Pada tanggal 25 September tahun 20 XB, dana zakat pada debit sebesar 65 juta rupiah, kemudian kas pada kredit sebesar 65 juta rupiah. Keterangan dibayar kepada mustahik orang miskin. Pada tanggal 30 November tahun 20 XB, dana zakat pada debit sebesar 2 juta rupiah, kas pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Keterangan dibayar kepada mustahik mu'alaf. Tanggal 15 Desember tahun 20 XB, dana zakat pada debit sebesar Rp500.000, kas pada kredit sebesar Rp500.000. Keterangan dibayar kepada mustahik Ibnu Sabil. Tanggal 27 Desember tahun 20 XB, dana zakat pada debit sebesar Rp500.000, kemudian rekening tabungan Bapak Abdi pada kredit sebesar Rp500.000. Keterangan dibayar kepada mustahik amil. Selanjutnya, laporan dana zakat. Berdasarkan transaksi di atas, dapat dibuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai berikut untuk tahun 20 XB yang dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Bank Syariah Peduli, laporan sumber dan penggunaan zakat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 20 X2 dan 20 X1. Yang pertama, sumber dana zakat. Zakat dari bank tahun 20 X2 sebesar 50 juta rupiah dan pada tahun 20 X1 sebesar 35 juta rupiah. Zakat dari pihak luar BPRS tahun 20 X2 sebesar 45 juta rupiah dan pada tahun 20 X1 sebesar 45 juta rupiah. Total sumber dana pada tahun 20 X2 sebesar 95 juta dan pada tahun 20 X1 sebesar 80 juta rupiah. Penggunaan dana zakat. Yang pertama, dana fakir tahun 20 X2 kosong, 20 X1 kosong. Dana miskin tahun 20 X2 sebesar 77 juta rupiah, tahun 20 X1 48 juta rupiah. Dana amil tahun 20 X2 500.000 rupiah, tahun 20 X1 500.000 rupiah. Dana mu'alaf tahun 20 X2 2 juta rupiah, tahun 20 X1 4 juta rupiah. Dana ghorim tahun 20 X2 kosong, tahun 20 X1 kosong. Dana hamba sahaya atau rikob tahun 20 X2 kosong, tahun 20 X1 kosong. Kemudian dana orang yang berjihad atau fisabilillah tahun 20 X2 sebesar 10.500.000 dan tahun 20 X1 sebesar 1.500.000. Yang terakhir, dana orang yang dalam perjalanan atau Ibnu Sabil tahun 20 X2 sebesar 500.000 rupiah dan tahun 20 X1 sebesar 30 juta rupiah. Total penggunaan tahun 20 X2 sebesar 90.500.000 rupiah dan tahun 20 X1 sebesar 84 juta rupiah. Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan sumber dana zakat pada awal tahun sebesar 4.500.000 rupiah pada tahun 20 X2 dan pada tahun 20 X1 sebesar 4 juta rupiah. Yang kedua, sumber dana zakat pada akhir tahun. Pada tahun 20 XA sebesar 15 juta rupiah dan pada tahun 20 X1 19 juta rupiah. Total keseluruhan pada tahun 20 X2 sebesar 19.500.000 rupiah dan tahun 20 X1 sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, dijelaskan dalam papsi terdahulu bahwa sekiranya Bank Syariah menyalurkan dana zakat melalui pengelola zakat yang badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat dan terpisah dari badan hukum bank, maka bank dianggap telah menyalurkan dana zakat yang diterimanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah.
Oleh karenanya, dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat tidak perlu merinci penyaluran dana zakat seperti di atas, tetapi cukup menyebutkan lembaga pengelolanya seperti dalam contoh berikut. Bank Syariah Amal Sejahtera laporan sumber dan penggunaan zakat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 20x2 dan 20x1. Sumber dana zakat, zakat dari bank, zakat dari pihak luar BPRS, total sumber dana, penyaluran dana zakat, Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, PKPU, DSUKI, Rumah Zakat, Dompet Duafa. Total penyaluran, kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan sumber dana zakat pada awal tahun dan sumber dana zakat pada akhir tahun. Berikut contoh kasus transaksi terkait penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan. Akuntansi dana kebajikan. Pada laporan keuangan tahun 2019, dana kebajikan Bank Syariah Peduli adalah sebesar 10 juta rupiah. Berikut ada transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPRS Peduli selama 2019. Tanggal 5 Januari 2019 diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 1 Februari 2019 diterima transferan dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 7 Maret 2019 diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran murabahah sebesar Rp100.000. Tanggal 13 April 2019 diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar Rp10 juta. Tanggal 30 April 2019 diterima bunga dari rekening giro di Case Muhatan Bank sebesar Rp250.000. Tanggal 15 Mei 2019 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar Rp10 juta. Tanggal 11 Juni 2019 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar Rp5 juta. Tanggal 12 Agustus 2019 disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Kordul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar Rp100.000. Tanggal 8 September 2019 diterima secara tunai pengembalian dana Kordul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000. Tanggal 18 Oktober 2019 disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Kordul Hasan Ibnu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar Rp500.000. Tanggal 17 Desember tahun 2019 diterima secara tunai pengembalian dana Kordul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000 dan tahap 1 oleh Ibu Sukini sebesar Rp100.000. Kemudian jurnalnya, pada tanggal 5 Januari 2019 kas pada debit sebesar Rp2 juta dan dana kebajikan pada kredit sebesar Rp2 juta. Keterangan penerimaan dari infak. Tanggal 1 Februari 2019, rekening nasabah pada debit sebesar Rp5 juta, dana kebajikan pada kredit sebesar Rp5 juta. Keterangan penerimaan dari sedekah. Tanggal 7 Maret 2019, rekening nasabah pada 2019, rekening nasabah pada debit sebesar Rp100.000 dan dana kebajikan pada kredit sebesar Rp100.000. Keterangan penerimaan dari denda. Tanggal 13 April 2019, rekening nasabah pada debit Rp10 juta dan dana kebajikan pada kredit Rp10 juta. Keterangan penerimaan dari sumbangan. 30 April 2019, giro pada bank lain pada debit Rp250.000, dana kebajikan pada kredit Rp250.000. Keterangan penerimaan dari pendidikan non-halal. Kemudian tanggal 15 Mei 2019, dana kebajikan pada debit sebesar Rp10 juta dan kas pada kredit Rp10 juta. Keterangan penyaluran untuk sumbangan. Tanggal 11 Juni 2019, dana kebajikan pada debit Rp5 juta dan kas pada kredit Rp5 juta. Keterangan penyaluran untuk sumbangan. Selanjutnya, tanggal 12 Agustus 2019, dana kebajikan pada debit Rp100.000 dan kas pada kredit Rp100.000. Keterangan penyaluran untuk pinjaman Kordul Hasan. Tanggal 8 September 2019, kas pada debit Rp50.000, dana kebajikan pada kredit Rp50.000. Keterangan penerimaan dan pengembalian pinjaman Kordul Hasan. Tanggal 18 Oktober 2019,
dana kebajikan pada debit Rp500.000, kas pada kredit Rp500.000. Keterangan penyaluran untuk pinjaman Kordul Hasan. Tanggal 17 Desember 2019, kas pada debit Rp150.000 dan dana kebajikan pada kredit Rp150.000. Keterangan penerimaan dan pengambilan pinjaman Kordul Hasan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2019. Sumber dana kebajikan infak dan sedekah tahun 2019 7 juta rupiah, tahun 2018 5 juta rupiah. Denda tahun 2019 Rp100.000 dan tahun 2018 3 juta rupiah. Sumbangan atau hibah tahun 2019 10 juta rupiah dan tahun 2018 8 juta rupiah. Pendapatan non halal tahun 2019 Rp250.000 dan tahun 2018 2 juta rupiah. Total sumber dana tahun 2019 Rp17.350.000 dan tahun 2018 18 juta rupiah. Penggunaan dana kebajikan. Penerimaan Kordul Hasan tahun 2019 Rp400.000, tahun 2018 2 juta rupiah. Sumbangan tahun 2019 15 juta rupiah, tahun 2018 12 juta rupiah. Total penggunaan tahun 2019 Rp15.400.000 dan tahun 2018 14 juta rupiah. Kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan tahun 2019 Rp1.950.000 dan tahun 2018 4 juta rupiah. Sumber dana kebajikan pada awal tahun 2019 10 juta rupiah, tahun 2018 6 juta rupiah. Sumber dana kebajikan pada akhir tahun 2019 11.950.000 dan tahun 2018 10 juta rupiah. Nama saya Niki Kastiti Tunjung-Wapsari, NIM 1240319319777. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas penempatan pada Bank Indonesia Clearing dan Pajak. Yang pertama ada akuntansi kas. Contoh transaksi kas kecil. Tanggal 1 Maret 2000 XA, dana kas kecil pada debit 500.000, kas pada kredit 500.000. 31 Maret 2000 XA, beban konsumsi rapat pada debit 40.000, beban bahan bakar pada debit 60.000, beban asuransi cash in safe pada debit 50.000, beban asuransi cash in transit pada debit 20.000, beban koran dan majalah pada debit 40.000, beban listrik pada debit 120.000, beban air 100.000 pada debit, beban servis kendaraan pada debit 50.000, kas pada kredit 480.000. Dari transaksi di atas, bila dijadikan jurnal menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Maret XA, dana kas kecil pada debit 500.000, kas pada kredit 500.000. 31 Maret XA, beban konsumsi rapat pada debit 40.000, beban bahan bakar pada debit 60.000, beban asuransi cash in safe pada debit 50.000, beban asuransi cash in transit pada debit 20.000, beban koran dan majalah pada debit 40.000, beban listrik pada debit 120.000, beban air pada debit 100.000, beban servis kendaraan pada debit 50.000, kas pada kredit 480.000. Sedangkan jika di jurnal menggunakan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Maret XA, dana kas kecil pada debit 500.000, kas pada kredit 500.000. 3 Maret XA, biaya konsumsi rapat pada debit 40.000, dana kas kecil pada kredit 40.000. 7 Maret XA, biaya bahan bakar pada debit 60.000, dana kas kecil pada kredit 60.000. 10 Maret XA, biaya asuransi cash in safe pada debit 50.000, dana kas kecil pada kredit 50.000. 11 Maret XA, biaya asuransi cash in transit pada debit 20.000, dana kas kecil pada kredit 20.000. 15 Maret XA, biaya koran dan majalah pada debit 40.000, dana kas kecil pada kredit 40.000. 23 Maret XA, biaya listrik pada debit 120.000, dana kas kecil pada kredit 120.000.
26 Maret XA biaya air pada debit 100.000, dana kas kecil pada kredit 100.000. 27 Maret XA biaya servis kendaraan pada debit 50.000, dana kas kecil pada kredit 50.000. 31 Maret XA dana kas kecil pada debit 480.000, kas pada kredit 480.000. Berikutnya, akuntansi kas untuk penyetokan dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Yang pertama ada transaksi setoran kas di cabang sendiri. Misalkan tanggal 2 Agustus 2000 X. Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan setoran tunai ke kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar Rp250.000. Jika di jurnal menjadi tanggal 2 Agustus X9 kas pada debit 250.000, rekening nasabah Yanti pada kredit 250.000. Yang kedua, transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Misalkan pada tanggal 4 Agustus 2000 X9 Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru di kantor cabang Pekanbaru sebesar 100.000. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan atau cabang Pekanbaru. Jurnalnya yaitu tanggal 4 Agustus 2000 X9 di rekening Yanti debit 100.000, kas pada kredit 100.000. 3. Transaksi setoran kas ke cabang lain. Misalkan pada tanggal 7 Agustus 2000 X9 Ibu Yanti melakukan setoran tunai ke kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Sayaza di Yogyakarta sebesar 150.000. Jika di jurnal menjadi jurnal di kantor cabang tempat transaksi penyetoran atau cabang Pekanbaru. Tanggal 7 Agustus 2000 X9. Kas pada debit 150.000, rekening cabang Yogyakarta sebesar 150.000 di kredit. Jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau cabang Yogyakarta. Tanggal 7 Agustus 2000 X9, rekening cabang Pekanbaru pada debit 150.000, rekening nasabah Zaza pada kredit 150.000. D. Transaksi penarikan kas di cabang lain. Misalkan pada tanggal 10 Agustus 2000 X9 Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan di Bank Syariah cabang Padang sebesar 50.000. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan atau cabang Padang. Jurnalnya sebagai berikut, yaitu tanggal 10 Agustus 2000 X9, rekening cabang Pekanbaru pada debit 50.000, kas pada kredit 50.000. Jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau cabang Pekanbaru. Jurnalnya sebagai berikut, tanggal 10 Agustus 2000 X9, rekening nasabah Yanti pada debit 50.000, rekening cabang Padang pada kredit 50.000. Berikutnya ada akuntansi kas melalui automatic teller machine atau ATM. Yang pertama ada pengisian kas ATM. Misalkan pada tanggal 12 Agustus 2009 BSM cabang Jakarta melakukan pengisian ATM-nya sebesar 100 juta rupiah. Maka jurnalnya tanggal 12 Agustus 2000 X9 kas ATM pada debit 100 juta rupiah, kas pada kredit 100 juta rupiah. Yang kedua, penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM. Misalkan pada tanggal 15 Agustus 2000 X9 Bapak Edi nasabah Bank Syariah Mandiri atau BSM cabang Jakarta menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 500.000. Maka jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 15 Agustus 2000 X9, rekening nasabah Edi pada debit sebesar Rp500.000, kas pada ATM di kredit sebesar Rp500.000. Yang ketiga, penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Misalkan pada tanggal 15 Agustus 2000 X9, Ibu Desmiati nasabah BSM cabang Padang menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar Rp300.000.
Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan ATM atau cabang Jakarta. Tanggal 15 Agustus 2009, rekening cabang Padang pada debit Rp300.000, kas di ATM pada kredit Rp300.000. Jurnal di kantor cabang asal rekening yang ditarik atau cabang Padang. Jurnalnya sebagai berikut, yaitu 15 Agustus 2009, rekening nasabah Desmiati pada debit sebesar Rp300.000, rekening cabang Jakarta pada kredit Rp300.000. Yang selanjutnya ada akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan keliling. Penempatan pada Bank Indonesia, contoh transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Yang pertama ada transaksi 1 Agustus 2000 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Tanggal 10 Agustus 2000 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar Rp400 juta. Jurnal kedua transaksi di atas adalah tanggal 1 Agustus 2000 XA, giro pada Bank Indonesia pada debit sebesar Rp1 miliar, kas pada kredit sebesar Rp1 miliar. 10 Agustus 2000 XA, kas pada debit Rp400 juta, giro pada Bank Indonesia tidak ada. Yang selanjutnya transaksi penempatan pada SBI Syariah atau Fasbis. Tanggal 1 September 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar Rp3 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. Tanggal 5 September 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar Rp500 juta di Fasbis dengan masa penempatan 1 bulan. Tanggal 1 Oktober 2009, Bank mencairkan Fasbis yang dimasukkan pada tanggal 5 September. Tanggal 1 Desember 2009, Bank mencairkan SBI Syariah yang pernah dimasukkan tanggal 1 September 2009. Jurnal dari transaksi di atas adalah tanggal 1 September 2009, SBI Syariah pada debit sebesar Rp3 miliar, giro pada Bank Indonesia di kredit sebesar Rp3 miliar. 5 September 2009, Fasbis pada debit sebesar Rp500 juta, giro pada Bank Indonesia di kredit Rp500 juta. 5 Oktober 2009, giro pada Bank Indonesia Rp500 juta pada debit, Fasbis di kredit sebesar Rp500 juta. 1 Desember 2009, giro pada Bank Indonesia di debit sebesar Rp3 miliar, Fasbis di kredit sebesar Rp3 miliar. Yang selanjutnya ada clearing. Contoh transaksi clearing. Yang pertama tanggal 5 Juli 20 XA, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar Rp200 juta untuk beban Bapak Ahmad Rahmat. Tanggal 6 Juli 2000 XA, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia. Pada tanggal itu juga, clearing dinyatakan berhasil sebesar Rp300 juta untuk keuntungan rekening giro Bapak Samsul. Adapun jurnal transaksi di atas adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Juli 2000 XA, giro Ahmad pada debit sebesar Rp200 juta. Giro pada Bank Indonesia di kredit sebesar Rp200 juta. 6 Juli 2000 XA, giro pada Bank Indonesia di debit sebesar Rp300 juta. Giro Samsul pada kredit sebesar Rp300 juta. Yang selanjutnya ada akuntansi pajak. Contoh transaksi pajak. Tanggal 30 Oktober 2000 XA, dibayar bonus giro Wadiah pada rekening Torik Muhammad Rinto, nasabah giro Wadiah BMS sebesar Rp100.000. BMS memotong pajak 20% PPh pasal 4 ayat 2 giro. Tanggal 30 Oktober 2000 XA, dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan, tapi belum dibayar dan langsung dipotong pajak ke satu rekening Ursila Husnul Ridho, nasabah tabungan mudharabah sebesar Rp60.000. Dua rekening tabungan mudharabah Doli Viviana, nasabah deposito mudharabah sebesar Rp200.000. Tanggal 1 November 2000 XA, dibayar gaji Torikullah pegawai BMS sebesar Rp3 juta, dipotong pajak sebesar 10%. Gaji
langsung masuk rekening tabungan mudharabah thariqullah. Tanggal 1 November 2000 XA dipotong PPh 21 badan masa sebesar 15 juta rupiah. Tanggal 1 November dibayar dividen kepada Juara Rahmati, salah seorang pemegang saham sebesar 20 juta rupiah dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Dividen dibayar via tabungan mudharabah Juara. Tanggal 5 November disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Dari transaksi di atas, berikut adalah jurnalnya. Tanggal 30 Oktober, beban bonus Wirowadiah didebit sebesar Rp100.000. Giro Wadiah Ananda Thorik MR dikredit sebesar Rp80.000. Titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 giro dikredit sebesar Rp20.000. Tanggal 30 Oktober, hak pihak ketiga atas bagi hasil didebit sebesar Rp60.000. Tabungan mudharabah Ananda Ursila dikredit sebesar Rp60.000. Tabungan mudharabah Ananda Ursila debit sebesar Rp12.000. Titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 tabungan dikredit sebesar Rp12.000. Tanggal 1 November, beban gaji didebit sebesar Rp3 juta. Tabungan mudharabah Ananda Thariqullah dikredit sebesar Rp2.700.000. Titipan kas negara PPh 21 dikredit sebesar Rp300.000. Tanggal 1 November, beban pajak didebit sebesar Rp15 juta. Titipan kas negara PPh 21 badan dikredit sebesar Rp15 juta. Tanggal 1 November, dividen didebit sebesar Rp20 juta. Tabungan mudharabah Ananda Juara Rahmati dikredit sebesar Rp16 juta. Titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 dividen dikredit sebesar Rp4 juta. Tanggal 5 November, rupa-rupa titipan kas negara didebit sebesar Rp256.640.000. Bank Indonesia dikredit sebesar Rp256.640.000. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan perlindungan bagi hasil. Berikut merupakan data perhitungan bagi hasil. Sumber dananya yaitu berasal dari tabungan wadiah sebesar 50 juta, giro wadiah sebesar 80 juta, yang jumlahnya 130 juta. Kemudian tabungan mudharabah sebesar 60 juta, deposito mudharabah sebesar 140 juta, dan total sebesar 200 juta. Kemudian yang berasal dari sumber lain yaitu modal sebesar 70 juta. Total sumber dana yaitu 400 juta. Kemudian penyaluran dana. Penyaluran dana prinsip bagi hasil. Pembagian mudharabah sebesar 80 juta, maka pendapatannya 800.000. Kemudian pembagian musyarakah sebesar 60 juta, maka pendapatan diperoleh 250.000. Untuk jumlah penyaluran dana yaitu 140 juta dan total pendapatan sebesar 1.050.000. Kemudian prinsip jual beli. Mudharabah sebesar 70 juta, pendapatan 300.000. Salam sebesar 60 juta, pendapatannya 200.000. Istisna sebesar 50 juta, pendapatan 50.000. Yang jumlahnya yaitu 180 juta dan total pendapatan prinsip jual belinya sebesar 550.000. Kemudian prinsip ijaroh. Ijaroh sebesar 30 juta, yang pendapatannya sebesar 100.000. Untuk yang lainnya, IMA penyaluran dananya sebesar 22 juta dan pendapatannya sebesar 150.000. Kemudian SPI Syariah pendapatannya 28 juta dan pendapatannya sebesar 150.000, maka totalnya yaitu
sebesar 400 juta dan total pendapatan seluruhnya yaitu 2 juta. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan terdapat 3 alternatif, yaitu yang pertama, sumber dana berdasarkan dana pihak ketiga dan dana mudharabah saja sebesar 200 juta. Untuk yang kedua, berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah sebesar 330 juta dan seluruh sumber dana sebesar 400 juta. Apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah saja, maka tahapan perhitungan seperti berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata saldo harian sumber dana. Hal ini dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari. Berikut merupakan rumusnya. Kemudian yang kedua, menghitung rata-rata saldo harian. Dan yang ketiga yaitu menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan bagi hasil, yaitu jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali jumlah pendapatan. Maka diperoleh pendapatan bagi hasil sebesar 200 juta dibagi 400 juta dikali 2 juta. Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil antara bank dengan nasabah sebesar 1 juta. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah. Berikut ini merupakan tabel kelompok rata-rata harian sumber dana, rata-rata harian pembiayaan, pendapatan penyaluran dana, dan pendapatan untuk bagi hasil. Penghimpunan dana dari tabungan mudharabah sebesar 60 juta, deposito mudharabah sebesar 140 juta, sumber dana mudharabah sebesar 200 juta. Kemudian untuk penyaluran dananya, jual beli pada rata-rata harian pembiayaan sebesar 180 juta, kemudian pendapatan penyaluran sebesar 550.000, kemudian pada kelompok ijarah rata-rata harian pembiayaan sebesar 30 juta, pendapatan penyaluran dana sebesar 100.000, kemudian pada kelompok bagi hasil rata-rata harian pembiayaan sebesar 140 juta, kemudian pendapatan penyaluran dana sebesar 150.000 dan penyaluran dana lainnya pada rata-rata harian pembiayaan sebesar 50 juta dan pendapatan penyaluran dana sebesar 300.000, sehingga jumlahnya yaitu rata-rata harian pembiayaan sebesar 400 juta, pendapatan penyaluran dana sebesar 2 juta, dan pendapatan untuk bagi hasil sebesar 1 juta. Selanjutnya yaitu perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah dan wadiah. Untuk kelompok pertama yaitu tabungan wadiah sebesar 50 juta, giro wadiah sebesar 80 juta, dan jumlahnya yaitu 130 juta. Untuk pengeluaran lainnya yaitu tabungan mudharabah sebesar 60 juta, mudharabah sebesar 140 juta yang jumlahnya yaitu 200 juta, maka jumlah dari sumber dana yaitu sebesar 330 juta. Kemudian penyaluran dana, jual beli pada rata-rata harian 1 sebesar 180 juta, pendapatan penyaluran dana sebesar 550.000, kemudian ijarah untuk rata-rata hariannya yaitu 30 juta dan pendapatan penyaluran dananya sebesar 100.000. Kemudian pada bagi hasil rata-rata hariannya sebesar 140 juta, kemudian pendapatan penyaluran dananya sebesar 1.050.000. Kemudian penyaluran biaya lainnya untuk rata-rata harian sebesar 50 juta, kemudian pendapatan penyaluran dananya sebesar 300 juta. Untuk jumlah dari rata-rata hariannya yaitu sebesar 400 juta, dan jumlah untuk pendapatan penyaluran dananya sebesar 2 juta, dan pendapatan untuk bagi hasilnya sebesar 1.650.000. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan seluruh sumber dana.
Berikut ini merupakan sumber dana dari prinsip WDA, yaitu tabungan WDA sebesar 50 juta, giro WDA sebesar 80 juta, sehingga jumlahnya 130 juta. Kemudian penghimpunan dananya dari tabungan mudharabah, kemudian mudharabah sebesar 60 juta, kemudian mudharabah sebesar 140 juta, maka jumlahnya yaitu 200 juta. Untuk modal yaitu jumlahnya sebesar 70 juta. Untuk jumlah sumber dananya yaitu 400 juta. Untuk penyaluran dananya, untuk rata-rata hariannya 180 juta untuk jual beli. Kemudian untuk pendapatan penyaluran dananya sebesar 550.000. Kemudian bagi hasil untuk rata-rata hariannya sebesar 30 juta dan pendapatan penyaluran dananya sebesar 100.000. Kemudian bagi hasil untuk rata-rata hariannya sebesar 140 juta dan pendapatan penyaluran dananya sebesar 1.050.000. Kemudian penyaluran lainnya untuk rata-rata hariannya sebesar 50 juta dan untuk pendapatan penyaluran dananya sebesar 300.000. Untuk jumlah rata-rata hariannya sebesar 400 juta dan jumlah pendapatan penyaluran dananya sebesar 2 juta dan pendapatan untuk bagi hasilnya sebesar 2 juta. Tahapan selanjutnya adalah menghitung distribusi pendapatan yang akan dibagi hasil kepada bank dan nasabah. Dalam perhitungan distribusi pendapatan yang akan dibagi hasil kepada bank dan nasabah, dapat menggunakan pendekatan sumber dana dari pihak ketiga mudharabah saja, yaitu sebesar 200 juta, atau sumber dana dari dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah dan WDA sebesar 330 juta, atau bukan seluruh sumber dana, yaitu sebesar 400 juta. Perhitungan selanjutnya dalam penjelasan ini menggunakan pendekatan sumber dana dari sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah saja. Kemudian menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Berikut ini merupakan tabel kelompok sumber dana dan nisbah bagi hasil. Jenis kelompok tabungan mudharabah, saldo rata-rata sebesar 60 juta, nisbah nasabah 40%, nisbah bank sebesar 60%. Kemudian deposito mudharabah untuk 1 bulan yaitu saldo rata-rata sebesar 40 juta, nisbah nasabah 60%, nisbah bank 40%. 3 bulan saldo rata-ratanya 30 juta, nisbah nasabah 65%, nisbah bank 35%. Untuk 6 bulan saldo rata-ratanya sebesar 50 juta, nisbah nasabah 65%, nisbah bank 35%. Dan untuk 12 bulan saldo rata-ratanya 20 juta, nisbah nasabahnya sebesar 70%, dan untuk nisbah banknya sebesar 30%. Dihitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus, yaitu proporsi tabungan mudharabah. Maka diperoleh 60 juta dibagi 200 juta dikali 1 juta, yaitu ketemu 300.000. Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut. Yang pertama yaitu pendapatan nasabah tabungan mudharabah, yaitu proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil nasabah. Pendapatan nasabah tabungan mudharabah sebesar 300.000 dikali 40% sebesar 120.000. Kemudian untuk pendapatan bank dan dari tabungan mudharabah yaitu proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil pada bank, yaitu memperoleh 300.000 dikali 60%, yaitu 180.000. Untuk selanjutnya yaitu tabel distribusi bagi hasil kepada nasabah dan bank. Jenis kelompok tabungan mudharabah, saldo rata-rata 60 juta, proporsi pendapatan 300.000. Untuk nasabah, untuk nisbah 40%, pendapatan sebesar 120.000. Kemudian bank nisbahnya 60%, pendapatannya sebesar 180.000. Untuk 1 bulan mudharabah, saldo rata-ratanya sebesar 40 juta, proporsi pendapatan dibaginya 200.000. Untuk nisbah
nasabah 60%, pendapatannya 120.000. Kemudian nisbah bank 40%, pendapatan 80.000. Dan untuk 3 bulan saldo rata-ratanya 30 juta, maka proporsi pendapatan dibaginya sebesar 150.000. Untuk nisbah nasabah sebesar 60%, pendapatan 97.500. Dan untuk nisbah bank sebesar 35% dan pendapatan sebesar 52.000. Kemudian untuk 6 bulan saldo rata-ratanya sebesar 50 juta, maka proporsi pendapatan dibaginya sebesar 250.000. Maka untuk nisbah pada nasabah 65% dengan pendapatan 162.500.000. Kemudian untuk nisbah banknya 35%, maka pendapatan 87.500. Kemudian untuk 12 bulan, maka saldo rata-ratanya yaitu sebesar 20 juta. Untuk proporsi pendapatan dibaginya sebesar 100.000. Dan untuk nisbah nasabah 70%, maka pendapatannya 70.000. Dan untuk nisbah bank sebesar 30%, maka pendapatannya yaitu 30.000. Maka saldo rata-ratanya yaitu sebesar 200 juta. Dan untuk jumlah proporsi pendapatannya sebesar 100 juta. Dan untuk nasabahnya mendapatkan pendapatan sebesar 570.500. Dan untuk pendapatan banknya sebesar 430.000. Untuk selanjutnya yaitu tabel equivalent rate atas bagi hasil untuk nasabah. Jenis kelompok yaitu tabungan mudharabah sebesar 60 juta, pendapatan proporsi dibaginya sebesar 300.000. Untuk nisbah nasabah sebesar 40%, pendapatan 120.000. Dan equivalent rate-nya sebesar 2,43%. Untuk nisbah bank sebesar 60%, maka pendapatannya yaitu 180.000. Kemudian untuk mudharabah dalam 1 bulan saldo rata-rata sebesar 40 juta, proporsi pendapatan dibaginya sebesar 200.000. Kemudian nisbah nasabah sebesar 60% dengan pendapatan 120 juta, maka equivalent rate-nya 3,65%. Kemudian untuk nisbah bank sebesar 40%, maka pendapatannya sebesar 80.000. Untuk 3 bulan saldo rata-rata sebesar 30 juta, proporsi pendapatan dibagi sebesar 150.000, maka nisbah untuk nasabahnya sebesar 65%, maka pendapatan sebesar 97.500.000. Kemudian equivalent rate-nya sebesar 3,95%. Dan untuk nisbah bank sebesar 35%, maka pendapatannya sebesar 52.500. Kemudian untuk 6 bulan saldo rata-rata sebesar 50 juta. Kemudian proporsi pendapatan dibagi sebesar 250.000. Untuk nisbah nasabah sebesar 65%, maka pendapatnya sebesar 162.500. Dan equivalent rate-nya sebesar 3,95%. Dan untuk nisbah pada bank sebesar 35%, maka pendapatannya yaitu 87.500. Kemudian untuk jenis kelompok yang mudharabah 12 bulan, saldo rata-rata sebesar 20 juta, proporsi pendapatan dibagi sebesar 100.000. Dan untuk nisbah nasabah sebesar 75%, maka pendapatannya 70.000. Dan equivalent rate-nya sebesar 4,26%. Kemudian untuk nisbah pada bank sebesar 30%, maka pendapatannya yaitu sebesar 30.000. Kemudian total saldo rata-rata sebesar 200 juta, total proporsi pendapatan dibagi sebesar 1 juta, total pendapatan nasabah sebesar 570 juta, dan total pendapatan bank sebesar 430 juta. Setelah equivalent diperoleh bank setelah itu dapat menghitung bagi hasil nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu saldo rata-rata nasabah dikali 30 hari dikali equivalent rate dibagi 365. Misalkan Hanif adalah seorang nasabah tabungan mudharabah. Ia memiliki saldo rata-rata pada bulan Januari sebesar 1 juta. Maka perhitungan bagi hasil yang diperolehnya adalah sebagai berikut.
1 juta dikali 30 dikali 2,43% dibagi 365, maka hasilnya yaitu 72.900.000 dibagi 365.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan transaksi asuransi syariah. Pada tanggal 10 Maret tahun 2008, PT Asuransi Rahmah Syariah menerima akad pertanggungan jiwa atau polis dari Tuan Zaki atau nasabah untuk masa 10 tahun. Premi yang harus dibayar oleh nasabah sebesar 100.000 per bulan dan sudah termasuk dana terbaru 2% dengan skema mudharabah dan nisbah 70/30. Biaya administrasi sebesar Rp20.000. Jurnal saat penandatanganan akad adalah sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 3, kas pada debit 20.000 dan pendapatan asuransi pada kredit 20.000. Tanggal 10 bulan 3, kas pada debit 100.000 dan dana syirkah temporer atau tabungan mudharabah Tuan Zaki pada kredit 98.000, dana terbaru pada kredit 2.000. Maka setiap tanggal 10 akan dibuat jurnal sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 4, kas pada debit 100.000 dan dana syirkah temporer atau tabungan mudharabah Tuan Zaki pada kredit 98.000, dana terbaru pada kredit 2.000. Tanggal 10 bulan 5, kas pada debit Rp100.000 dan dana syirkah temporer atau tabungan mudharabah Tuan Zaki pada kredit 98.000, dana terbaru pada kredit 2.000. Misalkan pada tanggal 10 Juni 2014, Tuan Zaki mengundurkan diri sebagai nasabah PT Asuransi Rahmah Syariah dan Tuan Zaki diberikan nisbah sebesar Rp350.000. Premi Maret sampai Desember 2008 sama dengan Rp98.000 kali 10 sama dengan Rp980.000. Premi tahun 2019 sampai tahun 2013 sebesar Rp5.880.000. Premi bulan Januari 2014 sampai bulan Mei 2014 sebesar Rp450.000. Total keseluruhan adalah Rp7.350.000. Kemudian jurnal pada tanggal 10 bulan 6, dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki debit sebesar Rp7.350.000. Mudharabah Tuan Zaki sebesar Rp350.000 dan dana bagi hasil mudharabah klaim atau beban klaim kredit Rp7.700.000. Misal pada tanggal 15 Juni 2014 PT Asuransi Rahmah Syariah memenuhi klaim Tuan Zaki, maka jurnal yang terjadi adalah pada tanggal 15 bulan 6 klaim atau beban klaim debit Rp7.700.000 dan kas pada kredit Rp7.700.000. Misal, pada tanggal 25 September tahun 2013, Tuan Zaki mengalami musibah meninggal dunia, maka PT Asuransi Rahmah Syariah akan memberikan pertanggungan dan mencatat ke dalam jurnal premi Maret sampai Desember tahun 2008 sama dengan Rp98.000 dikali 10 sama dengan Rp980.000. Premi tahun 2019 sampai tahun 2012 Rp4.704.000. Premi bulan Januari 2013 sampai dengan September 2013 sebesar Rp882.000. Total Rp6.566.000. Dana terbaru Oktober 2013 sampai Desember sama dengan Rp100.000 dikali 3 sama dengan Rp300.000. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp4.800.000. Tahun 2018 sampai dengan 10 Februari 2014 sama dengan Rp200.000. Total keseluruhan adalah Rp5.300.000. Jurnalnya tanggal 10 bulan 6, dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki debit Rp6.566.000. Dana terbaru debit Rp5.300.000 bagi hasil mudharabah atau misal Rp250.000. Klaim atau beban klaim sebesar Rp12.116.000. Misal pada tanggal 5 Oktober 2013, PT Asuransi Rahmah Syariah membayar klaim oleh keluarga Tuan Zaki. Maka jurnalnya adalah klaim atau beban klaim pada debit sebesar Rp12.116.000 dan kas pada kredit sebesar Rp12.116.000. Apabila akad pertanggungan sampai 10 tahun berakhir dan tidak ada klaim dari nasabah selama masa pertanggungan, maka pada akhir akad tanggal 10 Maret 2018 akan dicatat sebagai berikut. Tabungan Rp98.000 dikali 12 bulan dikali 10 tahun. Maka hasilnya adalah Rp11.780.000. Misal,
perusahaan memberikan bagi hasil sebesar Rp860.000. Maka jurnalnya tanggal 10 bulan 3, nama akun dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Zaki debit Rp11.760.000, bagi hasil mudharabah debit Rp860.000 dan kewajiban segera kredit Rp12.620.000. Misal pada tanggal Maret 2018 perusahaan mengembalikan iuran pertanggungan, maka akan dicatat atau dijurnal sebagai berikut. Tanggal 15 Maret, nama akun kewajiban segera pada debit Rp12.620.000 dan kas pada kredit sebesar Rp12.620.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dalika khairun wa azanu ta'tila. Shadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya saya akan menghafalkan surat Al-Qasas ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Shadaqallahul adzim. Berikut ini merupakan salah satu hadis mengenai upah atau ujrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min hawaisu sakantum min wujdikum wala tudrahunna litudayyiku alaihim wa in kunna ullati hamilin fa'antiku alaihi hatta yada'na hamlahun wa in arda'na lakum fa'atuhum ujrahum wa tamiru ba innakum bima aruf wa in ta'asratum fa saturdilu lahu ukhra